Sebelum masuk ke sinopsis filmnya, saya ingatkan kembali untuk kalian yang ingin mendownload filmnya, silahkan klik link yang telah saya sediakan di kolom komentar. The Tool 2020. Kalau melihat judulnya sudah agak ngeri ya. Tiket masuk dan keluar dunia mistis. Eits, tapi ini benar loh. Filmnya memang benar-benar menceritakan tentang masuknya dua orang yang tak sengaja bertemu, portal, hidup dan mati. Cerita semacam ini baru sih untuk saya. Biasanya kan film horor pasti dibalut kesurupan, aktivitas paranormal dan semacamnya. Namun kali ini saya disuguhkan cerita baru oleh sang sutradara. Portal yang saya sebutkan tadi adalah sebuah dimensi di mana kalian bisa melihat orang lain namun tidak dapat menyentuhnya. Berlaku sebaliknya, mereka yang terperangkap di portal tersebut harus membayar untuk keluar dari sana. Bukan uang, bukan hal berharga yang mereka minta, namun nyawa dan darah. Bagaimana kelanjutannya? Simak ulasan berikut ini. The Tool 2020 merupakan film yang dirilis pada tahun 2020 dengan bergenrekan adventure, drama, horor, misteri, psikologi, supranatural, survival dan thriller. Di awal film kita diperlihatkan dengan Chami Jordan Hayes, merupakan seorang gadis yang baru saja tiba di sebuah kota kecil pada pukul 1 malam. Ia lelah dan ingin segera pulang bertemu dengan ayahnya, alasan mengapa ia ada di kota kecil tersebut. Beruntung ada sebuah taksi online yang mau mengantarkan dirinya ke tujuan yang sama sekali asing, di antah berantah. Supir taksi online itu bernama Spencer McStopline. Sepanjang jalan, Spencer selalu menanyakan hal-hal basi hingga hal privasi seperti di mana ayahnya tinggal atau pekerjaan ayahnya yang membuat Chami tidak nyaman. Chami lantas beranggapan bahwa Spencer adalah orang yang patut diwaspadai. Beberapa jam perjalanan, 20 menit terakhir sebelum tiba di tujuan, mobil Spencer berbelok ke kiri mengikuti arah GPS, meski sebenarnya jalan yang selalu Chami lewati adalah jalur sebelah kanan. Karena cukup bukti, Chami akhirnya menurut dengan alasan Spencer yang mengatakan jalur GPS lebih cepat. Belum sampai 5 menit berkelok, mobil Spencer tiba-tiba padam. Ponselnya tiba-tiba tidak bisa difungsikan layaknya ponsel yang lowbat. Chami mulai panik. Bagaimana tidak, Chami wanita sendirian bersama pengemudi yang tak ia kenal ada di sebuah hutan belantara dan jalan terpencil. Belum lagi ditambah ponsel yang sama sekali tidak hidup dan mobil yang mati. Spencer dan Chami akhirnya beradu argumen. Chami menuduh Spencer membawanya ke tempat yang asing supaya bisa macam-macam dengannya. Spencer yang mendengar hal tersebut ngamuk. Ia mengatakan kalau saja Chami tidak memintanya untuk diantar ke tempat antah berantah, mungkin semuanya tidak jadi serumit ini. Mereka beradu mulut sampai akhirnya Chami meminta untuk menurunkan semua barangnya lantas jalan kaki kembali. Tidak mau debat panjang lagi, Chami pergi dan Spencer tinggal menunggu mobil. Anehnya, saat Chami kembali, ada beberapa tanda peringatan bahwa jalan yang baru saja ia dan Spencer lewati ternyata ditutup. Semakin lama ia berjalan, ada seperti seseorang yang mengawasi Chami. Chami takut bukan main dan berlari meninggalkan barangnya. Bak benang kusut, Chami sok bukan main setelah ia berhasil keluar dari hutan. Ia kembali di trek tempat mobil Spencer berada. Spencer bingung bagaimana bisa Chami pergi ke arah selatan namun muncul kembali di depan Spencer seperti memutar arah. Chami menceritakan semua dan Spencer mencoba apa yang baru saja Chami lakukan, mencari bantuan dengan berjalan kaki. Sudah lama berjalan, nasib Spencer sama dengan Chami, ia kembali ke jalan tempat mobilnya berhenti. Saat dalam kebingungan, ada seorang wanita paruh baya bernama Lorraine Rosemary Dunsmore sedang mengendarai truk bajak. Chami dan Spencer lantas meminta bantuan padanya sekaligus menceritakan apa yang terjadi. Lorraine terkejut bukan main. Ia langsung mengetahui bahwa Chami dan Spencer masuk ke dalam portal hidup dan mati. Lorraine mengatakan bahwa untuk keluar dari sana, harus ada nyawa dan darah yang dibayar. Akan percuma memanggil polisi untuk ke tempat Chami dan Spencer, karena polisi tidak akan bisa menemukan mereka.
Alasan kenapa Lorraine bisa menemui dan melihat Chami dan Spencer karena dulu ia pernah ada di posisi mereka. Bertemu dengan Toolman, Chami dan Spencer semakin bingung. Namun rasa bingungnya terhadap perkataan Lorraine menjadi sangat jelas ketika ada tanda-tanda yang diberikan oleh Toolman. Mulai dari tulisan di kaca mobil, khayalan, bayangan terhadap orang-orang yang dikenal mereka berdua yang mulai menyerang. Bahkan pikiran mengenai baik Chami dan Spencer harus sama-sama berkelahi satu sama lain. Chami dan Spencer setuju bahwa apapun yang mereka lihat merupakan jebakan yang diberikan oleh Toolman, supaya mereka saling bunuh dan nyawa juga darah bisa Toolman dapatkan. Aksi Chami dan Spencer untuk bersembunyi dari Toolman dilakukan sepanjang malam. Chami sempat terkecoh ketika melihat ayahnya yang dibunuh di depan matanya, dan Spencer yang melihat ibunya menyiksa dirinya saat kecil. Sudah mulai kelelahan, Chami dan Spencer kembali ke mobil dan menutup semua jendela dengan plastik supaya tidak terlihat oleh Toolman. Saat ingin memutuskan langkah selanjutnya, tiba-tiba Spencer menyerang Chami. Ini disebabkan salah satu dari mereka harus mati untuk membayar harga guna bisa keluar dari portal. Chami terkejut bukan main dan mencoba melarikan diri. Namun Chami berhasil dipanah oleh Spencer. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya? Akankah Chami dan Spencer saling membunuh? Silahkan saksikan si link yang telah disediakan di deskripsi. Oke, buat yang terakhir aku punya sedikit tutorial nih untuk kalian yang mungkin saja belum terbiasa menggunakan short link. Nah, kalian tempel yang telah saya sediakan di kolom komentar, lalu kalian klik enter, lalu tunggu sebentar. Nah, setelah itu coba kalian sedikit scroll ke bawah dan cari tulisan yang ada tulisan please wait. Nah, tunggu selama 9 detik. Nah, 4, 3, 2, 1. Lalu kalian klik saya bukan robot. Lalu kalian centang satu persatu sesuai dengan perintah yang ada di kolom komentar. Soalnya berbeda-beda ya setiap replikasi. Lalu kalian klik replikasi, langsung continue. Kalian tunggu ini sebentar, tak akan lama kok. Nah, setelah muncul, kalian pencet kembali, klik kembali, karena itu link palsu ya, klik kembali. Nah, setelah itu kalian scroll ke bawah kembali, lalu kalian klik get link. Nah, lalu kalian pilih bebas mau apa aja, dan selesai. Mudah bukan?